Segala puji bagi Allah. Kita memujinya dan memohon pertolongannya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Aku bersaksi pula Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepada hamba-Mu dan Nabi-Mu beserta keluarga dan para sahabatnya. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang amat besar. Di antara prinsip dasar Islam ialah adanya perintah untuk merealisasikan segala hal yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat, serta larangan melakukan perbuatan yang menyebabkan kemudaratan bagi urusan dunia dan agama. Dengan demikian, kebahagiaan dan kedamaian serta stabilitas keamanan dapat terwujud. Allah Ta'ala berfirman, saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Di antara prinsip dasar Islam ialah semangat pemberdayaan kekayaan alam dan sumber daya serta potensi kaum muslimin, antara lain pembangunan jalan, pertamanan, dan objek-objek wisata yang dipersiapkan pemerintah untuk kepentingan umum. Islam menganjurkan kita agar menaruh perhatian terhadap sarana dan prasarana publik dan mencegah hal-hal yang mendatangkan kerusakan. Allah Azza wa Jalla berfirman, berbuatlah kebaikan agar supaya kalian meraih kejayaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku melihat seorang lelaki berjalan hilir mudik di dalam surga berkat sebatang pohon yang disingkirkannya dari jalan umum yang mengganggu pengguna jalan. Hadis riwayat Muslim. Di hadis lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang lelaki berjalan di suatu jalan, ia mendapati ranting pohon yang berduri dan mengganggu pengguna jalan. Lalu ia pun menyingkirkannya sehingga Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Muttafaq alaih. Allahu Akbar. Sungguh itu adalah karunia yang begitu besar. Kaum muslimin sekalian, menyingkirkan gangguan pada fasilitas umum merupakan perbuatan baik yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Firman Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Menempuh upaya agar menjadi orang yang dicintai Allah merupakan karakteristik kaum beriman, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman itu ada 70 sekian bagian atau 60 bagian lebih. Klimaksnya adalah la ilaha illallah. Sedangkan minimalnya ialah menyingkirkan gangguan pada jalan umum. Hadis riwayat Muslim. Menyingkirkan apapun pengganggu pada sarana umum di tengah kaum muslimin, apakah itu jalan perlintasan ataupun lainnya, merupakan sedekah bagi pelakunya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau menyingkirkan pengganggu di jalan umum adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperlihatkan amal perbuatan umatku, amal baik dan amal buruk mereka. Lalu aku mendapati tindakan menyingkirkan gangguan di jalan umum termasuk amal baik. Wahai hamba Allah kaum muslimin, teks-teks suci ini mengindikasikan keutamaan menyingkirkan segala gangguan dengan beragam bentuknya yang dapat membahayakan orang lain. Hendaknya kita semua saling menyokong dalam mengupayakan terwujudnya semua amal kebajikan demi kepentingan bersama. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan umum yang dilalui kaum muslimin,
maka Allah mencatat baginya satu kebaikan. Dan barang siapa yang Allah telah catatkan kebaikan baginya, maka dia memasukkannya ke surga. Hamba Allah, seorang muslim dilarang melakukan perusakan dengan segala bentuknya, gangguan dengan segala ragamnya, di tempat-tempat di mana kaum muslimin berada. Allah berfirman, orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kedustaan dan dosa yang nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan penahanan diri untuk tidak mengganggu orang lain sebagai bagian dari hak jalan umum yang harus ditunaikan. Salah satu kaidah penting dalam syariat ialah kaidah tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula membahayakan orang lain. Merupakan pesan kenabian yang demikian agung, yakni mencegah sesama muslim dari perbuatan yang membahayakan orang lain terkait dengan fasilitas umum, sarana dan prasarana milik orang banyak. Saudara sesama muslim, di antara kewajiban yang harus ditunaikan ialah upaya-upaya konkret untuk tidak menimbulkan bahaya terhadap diri sendiri dan orang lain ketika mengemudikan kendaraan. Tetapi justru harus mengindahkan peraturan lalu lintas demi terjaganya jiwa dan properti seseorang. Allah berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah itu Maha menyayangimu. Pedulilah pada kelangsungan sarana umum dengan segala macamnya. Jauhilah segala kecerobohan bertindak yang mendatangkan akibat fatal. Sebagai contoh, sibuk membuka media sosial ketika mengemudikan kendaraan. Betapa banyak kecelakaan yang mematikan akibat perbuatan tersebut. Hindarilah mengemudi secara ugal-ugalan dan menyetir dengan kecepatan tinggi yang melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan lalu lintas. Sebab sikap kehati-hatian itu bagaimanapun akan menghasilkan akibat keselamatan. Aku memohon kepada Allah agar menjaga kaum muslimin dan memberikan keselamatan mereka. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berhati-hati dan berlemah lembut dalam perkara kami. Aku telah menyampaikan pesanku ini dan aku memintakan ampun kepada Allah untukku dan untuk kalian serta untuk kaum muslimin. Mintalah ampun kepadanya, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak dan berlimpah, sebagaimana hal tersebut berlaku untuk Allah semata. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Aku pun bersaksi bahwa tidak ada Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Wahai kaum muslimin, saudaraku sesama muslim, waspadalah terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya dan gangguan terhadap kaum muslimin dengan segala bentuknya, baik menyangkut perkataan maupun perbuatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melewati masjid-masjid kami atau pasar-pasar kami dengan membawa anak panah, maka hendaknya ia menutup bagian runcingnya dengan telapak tangannya agar tidak melukai salah seorang kaum muslimin. Muttafaq alaih. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, jauhilah la'anain. Ya Rasulullah, apa itu la'anain? Beliau menjelaskan, yaitu orang yang buang hajat di jalan perlintasan umum atau di tempat berteduh orang banyak. Disebutkan dalam hadis sahih bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa mengganggu kaum muslimin di jalan orang banyak, maka ia berhak mendapat kutukan mereka. Ketahuilah kaum muslimin bahwa di antara amalan terbaik
dan tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla adalah memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam dan keberkahan kepada beliau beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ampunilah kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah meninggal dari kaum muslimin yang bersaksi tentang keesaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, limpahkan mereka ridha-Mu, wahai Tuhan yang maha luas rahmat-Nya. Ya Allah, ampunilah mereka dosa-dosa mereka, ya Allah. Hapuskanlah seluruh kesalahan mereka. Ya Allah, ridailah mereka, wahai Tuhan penyandang kemuliaan dan kedikjayaan. Ya Allah, ridailah kami dan jadikan kami ridha kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jagalah kami dan jagalah kaum muslimin, baik dari arah depan, arah belakang, baik dari samping, dari atas maupun dari bawah, ya Allah. Kami berlindung dengan kebesaran-Mu, ya Allah, dari gangguan musuh-musuh kami, ya Allah. Ya Allah, jagalah kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan lindungi kami dari azab neraka. Ya Allah, kami meminta kepadamu hidayah, petunjuk, dan bimbingan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan buruk dan keburukan jiwa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jagalah pemimpin kami, raja kami, pelayan dua kota suci. Bimbinglah ia untuk memberikan kebaikan dan kemajuan untuk Islam dan kaum muslimin. Bimbinglah pula bersamanya putra mahkotanya, ya Tuhan yang maha luas rahmat-Nya. Ya Allah, bimbinglah seluruh pemimpin kaum muslimin untuk memberikan yang terbaik dan kemajuan untuk rakyatnya. Ya Allah, satukanlah kalimat kaum muslimin, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, kami meminta kepadamu untuk menganugerahkan kami ketakwaan, karena sesungguhnya Engkaulah yang mampu memberikan ketakwaan pada diri kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pembuka pintu kebaikan dan penutup celah-celah keburukan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai kaum muslimin sebagaimana kami mencintai diri kami sendiri, ya Allah. Ya Allah, yang maha kaya, yang lagi maha terpuji. Ya Allah, curahkanlah hujan untuk kami, ya Allah. Ya Allah, kami ini sangat butuh kepadamu, ya Allah. Curahkanlah hujan kepada kami dan kepada negeri kami dan negeri-negeri kaum muslimin. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami, ya Allah. Ya Allah, bagimulah segala bentuk pujian, ya Allah. Turunkanlah hujan bagi kami, ya Allah. Ya Allah, kami meminta kebaikan yang banyak, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha kaya dan kami meminta kepadamu karunia darimu, ya Allah. Wahai Tuhan penyandang kemuliaan dan keagungan, hamba-hamba Allah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di pagi